Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena walaupun masih tetap di dalam jarak jauh seperti ini dan tidak bertatap muka, tapi kita bersyukur bahwa kita masih bisa berkomunikasi sekitar firman Tuhan sebagaimana yang biasa kita lakukan di dalam persekutuan Ibu Maria. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena firman-Mu yang mengatakan bahwa segala sesuatu bagi Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yaitu mereka yang terpanggil di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa pada saat ini kami masih bisa berkomunikasi sekitar firman Tuhan, belajar bersama-sama dari Tuhan, agar kami semakin diperlengkapi sebagai umat-Mu untuk segala pekerjaan yang baik. Oleh karena itu berkatilah pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Judul firman Tuhan yang akan kita bahas pada saat ini ialah menggali firman Tuhan dengan sehat. Mari kita membuka firman Tuhan lebih dulu dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap orang manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Menggali firman Tuhan dengan sehat. Ada beberapa tujuan menggali firman Tuhan, dan tiap tujuan memiliki strategi tertentu. Yang pertama, menggali firman Tuhan untuk saat teduh secara pribadi. Untuk tujuan ini dinasihatkan agar pelaku menetapkan buku tertentu untuk digali secara berurutan setiap hari. Jangan mencomot firman Tuhan seperti pemain sulap, atau jangan secara acak, dan juga jangan meningkatkan firman, merenungkan firman yang merupakan favorit Anda semata-mata. Ada orang membuka Alkitab secara acak demikian rupa, lalu menghunjuk nats tertentu dengan jarinya, lalu itulah yang dipikirkannya merupakan firman Tuhan bagi dia pada hari itu, dan direnungkannya. Itu adalah cara belajar firman Tuhan yang tidak sehat. Yang kedua, menggali firman Tuhan dengan tujuan untuk dipakai sebagai bahan untuk diskusi kelompok kecil, di mana akan disediakan beberapa pertanyaan untuk dibahas. Dalam hal ini, pemimpin harus mengerti benar isi keseluruhan nats yang akan dibahas, agar pertanyaan yang disusun sedemikian rupa tidak akan menyimpang dari tujuan Tuhan dengan nats yang diberikan untuk didiskusikan pada saat itu. Yang ketiga, menggali firman Tuhan untuk disampaikan sebagai renungan atau khotbah dalam ibadah. Apakah itu ibadah keluarga, ibadah lingkungan atau sektor gereja, atau untuk disampaikan dalam ibadah raya pada hari Minggu atau pada hari-hari besar Kristen. Untuk setiap jenis penggalian firman Tuhan yang tiga ini, pelaku harus memiliki beberapa persiapan. Pertama, itu persiapan rohani. Apa yang dimaksud dengan persiapan rohani dalam hal ini? Bahwa pelaku harus meyakini bahwa firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak berkesalahan
Sama seperti yang kita baca tadi dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 itu. Karena firman itu merupakan wahyu dari Allah atau yang diwahyukan oleh Allah kepada para penulis untuk kemudian ditulis dan disampaikan kepada jemaat. Itu persiapan rohani. Jadi setiap orang harus meyakini bahwa kalau dia belajar firman Tuhan, dia tahu bahwa benar-benar apa yang dipelajarinya itu adalah firman dari Tuhan. Yang kedua, persiapan mental. Pertama, orang yang bersangkutan harus terbuka untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang sedang dipelajari itu. Kita baca dalam Lukas 8 ayat 15 akan hal itu. Yang kedua, rendah hati dalam mempelajari firman Tuhan. Mazmur 25 ayat 9. Ada orang yang belajar firman Tuhan untuk dikritisi. Itu bukan sikap orang yang rendah hati. Tidak ada hak kita mengkritisi firman Tuhan. Mempelajari, ya. Tapi mengkritisi seakan-akan kita lebih tinggi, akal budi kita lebih hebat daripada firman Tuhan yang merupakan pikiran dan isi hati Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang ketiga, dari persiapan mental itu, di samping terbuka untuk diajar, rendah hati untuk belajar firman Tuhan, yang ketiga ialah tunduk kepada otoritas firman Tuhan dan dengan menaatinya. Yohanes 15 ayat 7 dan ayat 8. Dikatakan bahwa mereka seperti pohon yang menghasilkan buah yang lebat. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan, itu berarti apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita yang sedang kita pelajari itu, kita harus taati sedemikian rupa. Itu yang dimaksud dengan persiapan mental. Jadi ada persiapan rohani, ada persiapan mental. Tapi ketiga, ada persiapan secara fisik. Matius 6 ayat 6 Yesus mengatakan demikian. Jikalau kamu berdoa, tutuplah, kuncilah pintu kamarmu, dan berdoalah di tempat yang tersembunyi. Oleh karena itu, yang pertama dari persiapan fisik ialah carilah tempat yang paling teduh atau yang paling tenang. Yang kedua, cari waktu yang tepat di mana Anda tidak diganggu hal-hal lain. Ada orang saat tidur pada pagi hari, oleh karena dia menganggap bahwa pagi hari itu belum ada gangguan, lalu di sanalah dia belajar firman Tuhan. Tapi tidak berarti setiap harus pada pagi hari. Bagi ibu-ibu rumah tangga yang sangat sibuk pada pagi hari mempersiapkan segala sesuatu, memberangkatkan anak-anak dan suami untuk pergi ke pekerjaan dan ke kuliah, maka ibu tersebut harus mencari jam berapa pada hari itu dia secara pribadi lebih khusyuk, lebih tenang belajar firman Tuhan. Yang ketiga dari persiapan fisik itu ialah literatur. Apa yang dimaksud dengan itu? Apapun tujuan Anda menggali firman Tuhan, jenis literatur ini sebaiknya Anda persiapkan. Yaitu yang pertama, Alkitab terjemahan atau bahasa lain. Alkitab terjemahan atau bahasa lain. Misalnya kalau yang saya maksud di sana ialah kalau Anda berbahasa Indonesia, mungkin Anda fasih berbahasa Inggris, maka bisa juga Anda persiapkan bahasa Inggris. Ada baiknya kalau kita mempersiapkan Alkitab kita di dalam beberapa bahasa yang kita ketahui dengan fasih, agar dengan demikian kita bisa diperkaya dengan bahasa-bahasa tersebut. Dibaca dulu dalam bahasa Indonesia, mungkin kemudian dalam bahasa ibu perikop itu dibaca, kemudian juga di dalam bahasa Inggris. Lalu kita akan lihat bagaimana maksud Tuhan dengan firman itu. Yang keempat, dipersiapkan kamus Alkitab. Ada istilah yang memiliki makna ganda, atau ada istilah yang karena tidak ada di dalam bahasa Indonesia, maka dipakai kata tertentu yang mirip dengan bahasa aslinya. Misalnya kata sawit, biji sesawi. Dalam bahasa Batak itu dikatakan batu nisiarun. Padahal dalam bahasa Inggris itu mustard seed. Sebenarnya
Ketiga, kata ini dipakai karena bentuk-bentuk tanaman itu adalah tanaman yang memiliki biji yang paling kecil. Ya, di dalam bahasa Indonesia dikatakan biji sesawi. Tapi bahasa Batak itu sesawi itu tidak ada, lalu dikata siarum, yang dalam bahasa Indonesia sebenarnya adalah bayam. Tapi di dalam bahasa Inggris itu mustard. Padahal mustard seed itu adalah biji dari satu tanaman yang agak tinggi sehingga burung pun bisa bersarang pada tanaman mustard itu. Jadi perlu hal-hal yang seperti itu diperhatikan. Dan kita bisa akan mengerti artinya kalau kita mempersiapkan kamus Alkitab. Dan yang terakhir kemungkinan sekali konkordansi untuk menolong kita lebih cepat mencari ayat yang diperlukan, yang merupakan ayat referensi, ayat yang mirip dengan ayat yang sedang kita baca itu. Lalu perlu juga kita persiapkan peta Alkitab agar kita bisa melihat di mana peristiwa itu ya sedang terjadi. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia sudah ada peta, ya, peta Israel, peta Kanaan, dan yang lain-lain itu. Maka tafsiran Alkitab juga perlu. Tapi kalau Anda memiliki tafsiran, jangan terus baca tafsiran dari apa nas yang Anda sedang baca itu. Baca dulu firman Tuhan itu berulang-ulang, lalu kemudian kalau Anda kurang mengerti apa makna daripada kalimat atau frasa tertentu, maka Anda bisa membuka tafsiran. Apa maksudnya itu? Tapi tafsirannya adalah merupakan buku tafsiran dari orang-orang yang memiliki konsep Injili dari firman Tuhan, bukan mereka yang memiliki konsep liberal. Dan yang terakhir, kalau boleh, bagi mereka yang sudah lulusan sekolah Alkitab, bisa dibaca atau dipersiapkan juga bahasa asli firman Tuhan, yaitu bahasa Ibrani untuk perjanjian lama dan bahasa Yunani untuk perjanjian baru. Lalu perlu juga buku tulis dan alat tulis untuk mencatat hal-hal tertentu yang kita pelajari dari firman Tuhan itu. Itu yang merupakan persiapan. Jadi ada persiapan rohani, ada persiapan mental, dan juga ada persiapan fisik. Nah sekarang apa metode atau bagaimana metode menggali firman Tuhan yang sehat? Untuk tujuan ini kita coba persiapkan firman Tuhan dari Matius bab yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Nas ini berbicara mengenai firman Tuhan kepada orang banyak tentang kekhawatiran. Ada beberapa metode menggali firman Tuhan, namun kalau kita pelajari setiap metode tersebut mencakup hal yang esensial dan yang sama yang harus diingat. Yang pertama, kita harus memulai dengan doa. Untuk menghormati Allah dan firman-Nya, mulailah dengan berdoa. Karena firman Tuhan itu adalah wahyu Allah. Mohonlah agar Allah Roh Kudus memberi kemampuan kepada Anda untuk mengerti firman Tuhan yang akan dibahas. Mohonlah juga agar pikiran dan hati Anda fokus kepada penggalian tersebut. Kemudian langkah yang kedua, bacalah perikop yang akan dipelajari itu. Dalam hal ini, saya anjurkan sebagai uji coba dibaca Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Dibacalah dengan cermat dan hati-hati. Bacalah beberapa kali sehingga Anda memperoleh pesan umum
dari perikop itu. Lalu yang ketiga, langkah yang ketiga, siapa karakter? Karakter maksudnya di sini ialah pelakon, pemegang peran dalam perikop yang sedang dibaca itu. Apakah pelakonnya ialah Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya yang 12 atau muridnya yang 50 orang? Apakah Tuhan Yesus dengan orang Farisi atau orang Saduki, ahli Taurat? Atau apakah Tuhan Yesus pemerannya bersama-sama dengan orang banyak yang berbondong-bondong datang mengikut dia? Anda harus mengetahui dengan jelas siapa pemeran dalam perikop itu dan siapa yang merupakan pemeran utama. Biasanya kalau Tuhan Yesus ada di sana, pemeran utamanya ialah Tuhan Yesus. Tahap keempat itu observasi. Apa yang dimaksud dengan observasi? Dalam perikop yang di atas yang saya usulkan, yaitu Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34, perhatikanlah apa yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab telah membuat judul-judul dari perikop tertentu. Judul untuk perikop ini ialah hal kekhawatiran. Jadi yang sedang dibicarakan Tuhan Yesus dengan dalam perikop ini ialah mengenai kekhawatiran. Kepada siapa ia berbicara? Dia berbicara bukan kepada murid-muridnya, tapi berbicara kepada orang banyak yang datang berbondong-bondong mengikut dia. Apakah ada masalah yang sedang dihadapi? Anda perhatikan di sana. Mengapa Yesus mengatakan jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir berulang kali kepada orang banyak itu. Tentu Yesus yang mengetahui hati manusia mengerti apa yang menjadi masalah dari orang banyak itu, mengapa mereka mengikut Yesus. Karena mereka khawatir akan apa yang akan mereka makan dan minum dan pakai hari esok. Dan mereka yakin bahwa Yesus, kalau mereka ikut, Yesus akan bisa memberikan itu kepada mereka. Itu yang mereka khawatirkan. Jadi hal-hal yang sifatnya merupakan kebutuhan jasmani, bukan kebutuhan rohani. Adakah larangan yang dinyatakan Yesus kepada mereka? Mengapa Yesus mengatakan demikian? Ada larangan? Ada. Yesus mengatakan jangan khawatir. Itu adalah merupakan larangan. Mengapa Yesus mengatakan jangan khawatir berulang kali kepada orang banyak itu? Coba Anda perhatikan dengan cermat dalam perikop tersebut. Apakah perintah dari Tuhan yang harus mereka lakukan? Mengapa perintah itu diberikan? Misalnya kalau pada ayat yang ke-32 dan ke-33, Yesus mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya itu, yang menjadi kekhawatiran kamu itu, yaitu makanan, minuman, pakaian, itu akan ditambahkan kepada kamu. Jadi, Yesus sedang mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus lebih dulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang menjadi jalan keluar dari kekhawatiran itu. Jadi kalau ditanyakan apa yang menjadi jalan keluar yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu, cari lebih dahulu kerajaan Allah. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan mencari lebih dulu kerajaan Allah? Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Nah, ini sangat penting sekali. Kalau Anda kurang jelas apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah, itu sebabnya Anda perlu membuka konkordansi. Apa yang dimaksud dengan itu? Sama itu seperti satu perumpamaan misalnya, atau satu ibarat. Kalau Anda mau tinggal di Indonesia, bisakah Anda sebagai seorang orang asing, orang Amerika misalnya, dengan sesuka hati datang ke Indonesia dan tinggal di Indonesia, tanpa dapat izin dari Kepala Negara Republik Indonesia? Demikian dengan kerajaan Allah. Allah adalah Raja.
Kalau orang akan menjadi warga kerajaan Allah itu dan menikmati berkat-berkat dari Allah yang menjadi kepala kerajaan itu, orang itu harus datang kepada raja itu, yaitu Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Langkah yang kelima, kalau langkah pertama itu tadi ada persiapan rohani, yang kedua persiapan mental, ya, lalu persiapan fisik. Kalau langkah yang pertama itu yaitu berdoa, yang kedua membaca perikop itu berulang kali, dan yang ketiga memperhatikan siapa characters atau pelakon di dalam perikop itu, dan yang keempat mengadakan observasi penelitian terhadap perikop yang sedang dibaca, dan langkah yang kelima yaitu aplikasi atau penerapan. Apa yang dimaksud dengan ini? Apakah pokok bahasan dalam perikop itu berkenaan dengan saya secara pribadi, dengan Anda yang sedang merenungkan firman Tuhan itu secara pribadi? Misalnya, kalau berulang kali Yesus mengatakan dalam perikop itu, jangan khawatir. Apakah Anda juga memiliki masalah kekhawatiran di dalam kehidupan Anda? Mengapa Anda memiliki kekhawatiran itu? Apakah karena Anda orang yang belum percaya walaupun Anda adalah orang Kristen, tidak benar-benar mengikut dan bertuhankan Tuhan Yesus walaupun Anda mungkin salah seorang pelayan di dalam gereja? Lalu dalam hal yang kedua dalam aplikasi atau penerapan ini, coba perhatikan apa kesalahan Anda selama ini yang harus Anda tinggalkan. Apakah kekhawatiran itu perlu ditinggalkan? Apakah Anda khawatir karena Anda ingin memiliki harta yang banyak melebihi dari teman-temanmu? Hal itu berbicara mengenai keserakahan. Apakah sifat serakah itu harus ditinggalkan? Perlu Anda merenungkan hal itu. Apa yang mengakibatkan Anda khawatir? Yang ketiga, apa perintah Tuhan Yesus yang harus Anda lakukan? Kepada orang banyak itu, Yesus memerintahkan, kalau bunga bakung di ladang saya perhatikan, burung di udara saya perhatikan, walaupun mereka tidak menuai, walaupun mereka tidak menenun, kuberikan pakaian yang indah kepada mereka. Raja Salomo pun tidak memiliki pakaian yang seperti itu. Mengapa kamu khawatir? Jadi apa perintah Tuhan Yesus yang harus Anda lakukan? Bagaimana masalah Anda harus Anda perbaiki sesuai dengan tuntutan firman Tuhan yang sedang Anda pelajari itu? Adakah dinyatakan sesuatu tentang karakter Allah atau karakter Tuhan Yesus atau karakter Roh Kudus, Allah Tritunggal itu, yang harus Anda pegang dengan sungguh-sungguh? Di sana Yesus mengatakan bahwa Allah akan menambahkan semuanya itu. Berarti Anda harus perhatikan bahwa Allah itu sangat memperhatikan kebutuhan kita itu. Tanpa kita sadari, Tuhan yang mengasihi kita itu sangat memprihatin dengan keberadaan kita dan ingin membahagiakan kita dengan jalan memenuhi segala kebutuhan kita. Tetapi harus lebih dulu kita mencari kerajaan Allah, warga kerajaan Allah itu, dan berajakan, membuat Allah itu menjadi raja di dalam kehidupan kita. Sebagai raja, Dia memerintah kita, dan kita sebagai rakyat harus menaati. Jadi itu lebih dulu, maka yang lainnya itu akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Langkah yang keenam, kalau langkah yang kelima yaitu aplikasi atau penerapan, langkah yang keenam ialah keputusan. Hal ini perlu dicatat sebagai peringatan. Keputusan berbeda
dari aplikasi. Aplikasi adalah sesuatu yang dijanjikan dalam hati, tetapi belum tentu itu akan ditepati atau digenapi oleh orang yang bersangkutan. Tetapi untuk lebih memperoleh nikmat dari pelajaran firman Tuhan yang sedang Anda renungkan itu, perlu Anda ambil satu keputusan yang sekaligus merupakan janji kepada Tuhan yang harus saudara lakukan, karena itu merupakan kehendak Tuhan yang dinyatakan Tuhan dari firman yang sedang Anda pelajari itu. Dan sebaiknya itu, supaya jangan lupa, perlu ditulis. Itu sebabnya perlu ada buku catatan dan alat tulis, supaya keputusan yang akan saudara laksanakan dengan sungguh-sungguh itu Anda tuliskan di sana. Jadi bukan hanya sekedar aplikasi semata yang merupakan kesimpulan yang Anda ambil di dalam hati, tetapi belum tentu dilakukan. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, bukan hanya memperhatikan firman Tuhan, tapi berbahagia orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan keputusan. Lalu kesimpulannya, apa yang dimaksud dengan menggali firman Tuhan dengan sehat? Yang pertama, menggali firman Tuhan bukan sekedar untuk membaca firman Tuhan. Yang kedua, menggali firman Tuhan bukan sekedar menyelesaikan hutang atau rasa bersalah. Menyelesaikan rasa bersalah. Ada orang kalau pada hari itu dia belum membaca firman Tuhan, dia merasa berhutang kepada Tuhan dan merasa bersalah karena dia tidak membaca firman Tuhan. Jadi untuk menutupi, menghilangkan rasa bersalah itu, lalu dia membaca firman Tuhan. Kalau hanya membaca firman Tuhan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa bersalah itu, maka Anda hanya berbicara untuk menyelesaikan masalah psikologis Anda. Dan itu diketahui oleh Tuhan. Anda sebenarnya bukan membutuhkan firman Tuhan, hanya Anda mau menghilangkan rasa bersalah yang ada di dalam hati Anda. Menggali firman Tuhan bukan sekedar rutinitas. Karena Anda sudah berjanji setiap hari akan membaca firman Tuhan, maka Anda akan membaca firman Tuhan secara rutin. Bukan merupakan kebutuhan yang utama. Mau bertemu dengan Tuhan, mau mendengarkan suara Tuhanmu, suara Bapamu, penciptamu yang mengasihi engkau. Tanpa suara Tuhan itu, engkau pada hari itu akan mengalami banyak hal yang mengakibatkan Anda tidak bisa secara psikologis dan aman menjalani hari tersebut. Menggali firman Tuhan bukan sekedar untuk mengetahui isi Alkitab. Itu sebabnya banyak orang yang pergi ke sekolah teologi, dia tahu banyak firman Tuhan, tetapi mereka secara pribadi tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan yang diketahui itu. Hanya mengisi otak. Ya, pengetahuan itu membesarkan kepala, tetapi roh itu membuat orang menjadi rendah hati. Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mengetahui semua firman Tuhan itu, tetapi mereka tidak hidup di dalam kebenaran firman itu. Jadi itu bukan tujuan kita belajar firman Tuhan. Cara itu bukan belajar firman Tuhan dengan sehat. Namun yang terakhir, kembali kita kepada apa yang dikatakan Paulus kepada muridnya Timotius. Dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 itu. Di mana Paulus menyimpulkan bahwa menggali firman Tuhan adalah mutlak dilakukan oleh setiap orang Kristen. Karena apa? Karena firman itu ewah merupakan wahyu Allah yang dinafaskan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah. Dan firman itu diberikan oleh Allah, oleh karena firman itu bermanfaat untuk mengajar setiap orang,
untuk menyatakan kesalahan setiap orang. Banyak orang yang berpikir bahwa dia benar, tapi setelah dia belajar firman Tuhan, maka dia tahu bahwa dia memiliki banyak kesalahan. Jadi untuk menyatakan kesalahan, karena firman itu adalah kebenaran, untuk memperbaiki kelakuan, ya, supaya kita bertobat dari satu tahap ke tahap yang lain. Kita bertobat dari perkara-perkara yang menurut Tuhan tidak benar, yang selalu kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, untuk mendidik kita di dalam kebenaran, sehingga perilaku kita kemudian menjadi perilaku yang meneladani Kristus. Dengan demikian, maka kita atau setiap orang percaya, setiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk segala perbuatan yang baik. Itulah yang menjadi tujuan utama mengapa kita belajar firman Tuhan dengan sehat. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apakah firman Tuhan ini bisa disimak sedemikian rupa. Mungkin pengurus perlu juga memperbanyak bahan ini untuk kemudian dibagikan secara online barangkali kepada ibu-ibu, sehingga dengan demikian ibu-ibu semakin diperkaya bagaimana menggali firman Tuhan dengan sehat. Kiranya Tuhan memberkati ibu, memperkaya ibu, memberikan kepada ibu kerinduan rohani yang semakin dalam untuk belajar firman Tuhan. Karena hanya dengan belajar firman Tuhan, maka kita akan mengerti bagaimana kita sebagai insan yang telah ditebus, dibeli dengan mahal, dengan darah Tuhan Yesus Kristus, akan hidup memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita yang sementara ini. Kiranya Tuhan memberkati ibu, memberikan kesehatan kepada ibu, jauh daripada mara bahaya, dan dalam perjalanan hari-hari hidup ibu, maka ibu akan semakin diperkaya dan diperlengkapi untuk segala perbuatan baik. Oleh karena ibu belajar firman Tuhan dengan sehat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu telah Engkau berikan kesempatan untuk menjelaskan kepada umat-Mu ini tentang apa yang dimaksud dengan menggali firman Tuhan dengan sehat. Kiranya apa yang hanya disampaikan oleh hamba-Mu dengan suara tanpa ada pertemuan secara langsung, tidak ada tanya jawab untuk hal-hal yang belum difahami oleh ibu-ibu ini. Oleh karena kami tidak bertemu secara langsung sebagaimana yang biasa, tapi biarlah Roh Kudus akan menolong mereka, memberikan ingatan yang setia kepada mereka, dan menolong mereka untuk mengerti firman Tuhan yang telah hamba-Mu jelaskan kepada mereka. Biarlah ke depan semua ibu-ibu ini tanpa kecuali semakin memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Engkau, bertemu dengan suara-Mu, suara-Mu yang telah Engkau wahyukan lewat para penulis yang terdapat di dalam Alkitab. Agar dengan demikian Tuhan, hidup kami ini diperkaya untuk segala perbuatan yang baik. Kami berdoa supaya ibu-ibu semuanya diberkati dalam perjalanan hidup mereka, dijauhkan dari mereka perkara-perkara yang memberikan kekhawatiran kepada banyak orang, termasuk orang Kristen, yaitu tentang penyakit corona yang melanda dunia pada saat ini. Kami berdoa supaya Engkau menaungi anak-anak-Mu ini dan keluarga mereka dari pandemik ini Tuhan, agar dengan demikian kami suatu ketika pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan akan bisa bertemu bertatap muka, belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Berkati persembahan yang akan diberikan, dan tolong supaya setiap anak-anak-Mu ini tidak khawatir, tidak akan memiliki kekurangan dari satu hal apa yang baik, karena Tuhan telah berjanji akan menambahkan semuanya itu kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena itu biarlah anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia yang dari Allah Bapa, persekutuan
penyertaan dan bimbingan dari Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai setiap ibu dan menyertai semua mereka yang kita kasihi itu dimanapun mereka berada, hari ini, esok, dan sampai Maranatha. Amin. Shalom ibu-ibu. Tuhan memberkati.